Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita manifestasikan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita, mengajak kita dari satu titik jalan jahiliyah menuju ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa barriha khususan aba'ina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina wa nakhusu khususan ila wali songo fi Jawa wa khususan ila Mbah Sunan Ampel wa khususan waliyun min auliyaillah minal mashurin wal masturin wa khususan ingkang babat tanah Jawa Mbah Syekh Subakir, ingkang babat tanah Madura kullihim wa khususan ila muassis Nahrul Ulum kullihim, muassis Fatayat Nahdlatul Ulama kullihim, muassis Nahdlatul Ulama kullihim wa jami usulihim wa furu'ihim wa al-silsilatihim wa talamidihim wa ahli tariqatihim wa masyayikhim wa masyayikh-masyayikhim wa nakhusu khususan ila Mbah Yai Wahab Hasbullah wa ila Mbah Hashim As'ari wa ila Mbah Hamid Hasbullah wa ila Mbah Bisri Sangsuri wa ila Mbah Khalil Mangkalan wa jami usulihim wa furu'ihim wa al-silsilatihim wa talamidihim wa ahli tariqatihim wa masyayikhim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hajatina min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Hasil maqasidana min maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang diampu adalah kitab Safinatun Najah, fasal tentang syarat-syaratnya sujud. Syurutus sujudi. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi utawi pira-pira syarate sujud iku sab'atun ana 7. Apa ae 7 iku? Nomor 1 ayas juda ing yen to sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atase 7 pira-pira anggota. Syurutus sujudi utawi pira-pira syarate sujud iku sab'atun ana 7 ayas juda ing yen to sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atase 7 pira-pira anggota. Wa antakuna lan yen to ana. Wa antakuna lan yen to ana apa jabhatuhu bathuke wong iku maksyufatan den buka. Wa antakuna lan yen to ana apa jabhatuhu maksyufatan den buka. Wa tahammulu lan metelakake birosihi kelawan sirahe wong. Wa tahammulu lan metelakake birosihi kelawan sirahe wong. Wa adamul huwiyyi li ghairihi lan ora anane temurune krana naline li ghairihi maring liyane sujud. Wa adamul huwiyyi li ghairihi lan ora ana temurun li ghairihi krana liyane sujud. Wa alla yasjuda lan yen to ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji
yataharraku kang obah apa syai biharokatihi kelawan sebab obahe wong. Wa alla yasjuda lan yento ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji yataharraku kang obah apa syai'un biharokatihi kelawan sebab obahe wong. Biharokatihi kelawan sebab obahe wong. Wartifa'u asafilihi lan ngeluhurake itu menaikkan. Wartifa'u lan ngeluhurake asafilihi ing pira-pira anggota nisore wong ala a'alihi ing atase pira-pira anggota dhuwure wong. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem sujud. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem sujud. Khotimatun utawi iki iku pungkasan a'dhaul sujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun ana 7. Nomor 1 rupane aljabhatu bathuk wa butunul kaffaini lan jerone epek-epek loro wa rukbatani lan dengkul loro wa butunu asabi'ir rijlaini lan pira-pira jerone driji pira-pira sikil loro. Saya ulangi, a'dhaus sujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun ana 7, rupane 7 aljabhatu nomor 1 bathuk wa butunul kaffaini lan jerone epek-epek loro warukbatani lan dengkul loro wa butunu asabi'ir rijlaini lan pira-pira jerone pira-pira driji atau driji sikil lorone wong. Fasal ini menerangkan bahwa ada beberapa syarat sujud. Syarat sujud itu harus mencapai 7 perkara. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Seseorang yang melakukan sujud harus menggunakan 7 anggota sujud. Jadi harus melibatkan 7 anggota sujud, harus benar-benar berada di tempat sujud. Yang pertama anggota sujud adalah bathuk dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia ini namanya dahi. Kemudian kedua telapak tangan. Butunil kaffain. Tangan yang bersifat jerone, bukan punggung tangan, tetapi tangan yang terlihat putih ya. Yang putih ini adalah kaffain, epek-epek. Ya, dalam bahasa Jawa epek-epek, tetapi dalam bahasa Indonesia ini adalah kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Ya, kedua lutut, jadi tidak boleh ada orang sujud dengkulnya atau lututnya tidak berada di tempat sujud, karena ini masuk pada anggota sujud yang harus menempel di tempat sujud. Dan kedua drijine dua kaki, jadi posisi kakinya itu drijinya harus ditekuk seperti ini. Nah, syarat yang pertama dikatakan sah sujud seseorang itu adalah ketika meletakkan 7 anggota sujud itu tadi ke tempat sujud. Jadi tidak ada yang terhalang dengan benda lain sehingga tidak bisa menempelkan di tempat sujud. Apa kriteria benda lain itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama tadi adalah seseorang haruslah bersujud dengan 7 anggota sujud tadi, dan hendaklah dahinya harus terbuka, baik itu menggunakan mukena ataupun menggunakan kopiah. Jangan sampai dahi ini terhalang sampainya kepada tempat sujud. Mohon maaf, misalkan memakai mukena yang terlalu sempit sehingga menutupi dahinya. Nah, ini juga tidak sah. Atau mukenanya terlalu lebar sehingga terlihat auratnya, itu juga tidak boleh.
Begitu pula dengan laki-laki yang memakai kopiah, hendaklah kopiahnya itu tidak sampai menutupi dahinya sehingga dahi bisa menempel di tempat sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Dan hendaklah tidak bersujud kepada sesuatu yang apabila kita bergerak, sesuatu itu ikut bergerak. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan mukena. Nah, mukena ini kan kalau kita gerak, kita rukuk, mukena ini juga bergoyang, juga bergerak sama mengikuti tubuh kita. Dan tidaklah boleh kita bersujud di atas sesuatu yang apabila kita bergerak, dia juga ikut bergerak. Salah satunya dengan mukena. Tetapi kalau tangan kita menempel di sajadah, itu memang harus. Ya, memang harus. Ataupun kita tidak menggunakan sajadah, berarti di tempat sujud itu memang harus kita tempelkan. Jadi jangan sampai sujud kita, anggota sujud kita itu terhalang dengan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya anggota sujud tadi dengan sesuatu yang bisa bergerak dengan bergeraknya tubuh kita. Bisa dipahami? Saya. Kemudian yang wartifa'u asafilihi an ayalihi, dan menaikkan anggota tubuh yang lain, ngeluhuraken pira-pira anggota ngisore wong ing pira-pira anggota dhuwure wong. Wa tumakninatu nomor 4 adalah tumaknina. Apa tumaknina itu? Tumaknina itu berhenti sejenak setelah bergerak. Sukutun ba'da harokah. Tumaknina di sini adalah sikap tenang seseorang setelah kita bergerak. Misal kita sedang melakukan ruku, Allahu Akbar. Setelah ruku kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita bersifat tenang. Tenang di sini ya kita yang bisa ngira-ngira. Nggak bisa kita ungkapkan berapa detik atau berapa menit, tidak. Tetapi kita sendiri yang bisa mengira-ngira kira-kira posisi kita sudah tenang apa belum. Nah, ini untuk mencapai tumaknina. Karena apa? Tumaknina ini adalah syarat, tumaknina adalah salah satu rukun sholat. Jika tumaknina tidak bisa tercapai, maka rukun kita ada yang kurang. Misalkan orang sholat yang dalam kondisi tergesa-gesa, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semacam ini jelas tumaknina tidak bisa tercapai. Begitu ya, bisa dipahami. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam sujud. Kemudian ringkasan yang terakhir, a'dha'us sujud sab'atun al-jabhatu wa butunul kafain wa rukbatani wa butuni asabi'ir rijlaini. Yaitu mengulang tadi bahwa anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi, kemudian dalamnya atau kedua telapak tangan, 2 lutut atau dengkul, dan jerone piro-piro driji sikil lorone wong. Ini adalah seluruh anggota tubuh yang masuk dalam kategori anggota sujud, di mana apabila kita sedang bersujud, maka anggota sujud itu harus berada di tempat sujud. Itu ada pertanyaan terkait syarat sujud yang ada 7. Ada yang ingin bertanya? Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan apabila ada anggota kita yang sakit? Baik, pertanyaan yang bagus. Apabila salah satu anggota sujud ini ada yang sakit, maka kita boleh melakukan semampunya. Ya. Di dalam fikih diatur bagaimana seseorang yang sholat ketika dia tidak mampu berdiri, maka ada alternatif untuk duduk. Ketika duduk tidak mampu dilakukan, maka dilakukan dengan secara turu miring. Tentunya turu miring dengan wajah tetap menghadap kiblat. Ketika turu miring menghadap kiblat juga tidak mampu, maka seseorang melakukan sholat dengan kondisi terlentang. Jika terlentang tidak mampu, maka cukup dengan isyarah.
Dan jika isyarah tidak mampu, maka sudah cukup dia sholat di dunia, yang ada dia disolatkan. Jadi apabila dalam salah satu anggota sujud kita itu ada yang tidak mampu untuk kita lakukan secara maksimal, bisa dilakukan dengan semampu kita. Misalkan dengan menempel tetapi agak anggang-anggang ya. Misalkan di lutut ini ada luka misalkan. Nah, itu kita tetap melakukan tetapi tidak ditempelkan yang benar-benar belum bisa menghilangkan rasa nyeri. Ya, itu masih bisa. Ada lagi pertanyaannya? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tashdidatu tasyahudi ihda wa ishruna. Utawi iki iku fasal kang nerangaken tentang piro-piro tasdide tasyahud. Ono piro tasyahud itu di dalam bacaan tasyahud itu tasdidnya ada berapa? Iku ihda wa ishruna. Ono 20 dan 1, berarti selikur ya. Ada 21 tasdid di dalam tasyahud. Khamsun utawi kang 5 fi akmalihi ing dalem sempurnane tasyahud. Wasittata asyaralan 16 kang 16 fi aqallihi ing dalem luweh sithik-sithik tasyahud. Rupane at-tahiyatu alatta. Di dalam kalimat at-tahiyat itu ada tasydid di huruf taknya. Wal ya. At-tahiyatu utawi lafaz tahiyat itu tasydidnya ala ta'i wal ya'i ing atase ta dan ya. Al mubarakatus sholawatut utawi lafaz al mubarakatus sholawatu iku ala sodi ing atase huruf shad. At-thayyibatu 'ala ta'i. At-thayyibatu utawi lafaz at-thayyibatu tasydid iku ono berapa? Ta dan ya. 'Ala ta'i wal ya'i ing atase huruf ta lan ya. Lillahi utawi lafaz lillahi iku 'ala lamil jalalati ing atase lam jalalah. 'Ala ta'i wal ya'i iku lillahi utawi ing dalam lafaz lillahi iku ala lamil jalalati ing atase lam jalalah. Assalamu utawi lafaz assalamu iku tasydide ala sini ing atase huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu. Alaika utawi lafaz alaika ayyuhan nabiyyu tasydide ing dalam lafaz ayyuhan nabiyyu iku alal ya'i wan nuni ing atase ya lan nun wal ya. Jadi ada 3 ayyuhan nabiyyu, ada 3 yang ditasydid yaitu ya, nun dan ya. Wa rahmatullahi wa rahmatullahi utawi lafaz wa rahmatullah iku ala lamil jalalati ing atase lam jalalah. Wa barakatuhu assalamu ala sin utawi lafaz barakatuhu salam ing dalam lafaz assalam iku ala sin ing atase huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi utawi lafaz alaina wa ala ibadillah tasydide iku ono ala lamil jalalati ing atase lam jalalah. As-solihina utawi lafaz as-solihin ala sodi iku ing atase huruf shad. Asyhadu alla ilaha utawi lafaz asyhadu alla ilaha ala lami alifin ing atase lam alif. Illallah utawi tasydide ono ing illallah. Ala lami alifin ing atase lam alif. Walamil jalalati lan lam jalalah. Wa asyhadu anna
alan nuni lan utawi lafat asyhadu anna iku alan nuni tasydite ana ing dalem huruf nun. Muhammadar Rasulullahi ala mimi Muhammadin. Muhammadar Rasulullah utawi lafat Muhammadar Rasulullah tasydite ala mimi Muhammadin ing atase mimi lafat Muhammad. Wa ala ra'i lan ing atase huruf ra, wa ala lamil jalalati lan ing dalem lan ing atase lam jalalah. Fasal ini menerangkan tentang beberapa letak tasydid yang berada di lafaz tasyahud. Di sini dikatakan ada sekitar 21 tasydid di dalam bacaan tasyahud, di mana yang 5 itu berada di akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi. Contohnya lafaz at-tahiyatul mubarakatus sholawatut itu di setiap lafal ada tahiyat, ada tasydidnya. Contohnya at-tahiyatu di atas ta dan ya, al-mubarakatus sholawatu di atas shad, at-thayyibatu ada di atas to dan ya, lillahi di atas lam jalalah, assalamu dan di atas sin, alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i, wa rahmatullahi ala lamil jalalah. Dan lafaz rahmatullah tasydidnya ada di lam jalalah. Wa barakatuhu salamu ala sin. Di dalam lafaz assalam itu ada sin, alaina wa ala ibadillahi wa ala lamil jalalah di atas lam jalalah. As-solihina berada di huruf shad. Wa asyhadu alla ilaha illallah berada di lam alif dan lam alif lam jalalah. Wa asyhadu anna muhammadan anna ala nun Muhammadar Rasulullah ala mimin Muhammad wa ala ra'i wa ala lamil jalalah. Di sini pasal ini jelas menerangkan beberapa tempat yang perlu ditasydid. Jadi ketika kita membaca bacaan sholat, hendaklah kita memperjelas bacaan. Jadi jangan keburu-buru yang kita baca, karena di situ ada penekanan tasydid yang harus kita baca. Jadi jangan baca at-tahiyatul mubarakatus tidak, tetapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi jelas, intonasinya jelas, ya, yang dibaca itu jelas sehingga tidak merubah makna. Ini adalah lafal beberapa titik untuk lafal tahiyat yang ada tasydidnya. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, fasal selanjutnya yaitu tasydidu aqallis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi piro-piro tasydid aqallis sholati utawi luwih sithik sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku arbaun ono papat. Allahumma duh Gusti. Ada berapa tasydidnya? Allahumma dalam lafaz Allahumma ala lami ing atase lam, wal mim lan mim. Sholli ala lam. Di dalam lafaz sholli itu ada satu tasydid yaitu ala lami ing atase lam. Ala sayyidina Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku alal mimi tasydidnya ada ing dalam huruf mim. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, ada 4 tasydid di dalam kita membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ada di huruf lam wal mim. Sholli ada di huruf lam. Ala sayyidina Muhammadin ada di huruf mim. Fasal selanjutnya wa aqallus salami utawi luweh saidi-idi salam iku assalamu alaikum. Tasydidus salam ala sin.
paling sedikitnya kita membaca salam di dalam sholat itu cukup dengan Assalamualaikum. Tetapi lebih sempurnanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menolehkan yang pertama ke kanan dan yang ke kiri. Sedangkan yang ke kanan itu masuk di dalam rukun sholat, yang ke kiri ini sudah termasuk sunnah sholat. Jadi harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Faslun utawi iki iku fasal. Satu fasal lagi ya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat iku khamsun ono 5. Awal waktu duhri utawi kawitane waktu duhur. Iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu duhur iku masiru dhilli syamsi dadine ayang-ayang suwiji iku mitlahu padane syek. Ada 5 sholat di dalam sehari semalam yang diwajibkan kepada kita umat Islam. Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur itu dimulai dari zawalus syamsi ila masiri dhilli syai'i mitlahu. Jadi dimulai dari lingsire srengenge, tergelincirnya matahari itu di awal waktu duhur. Sampai kapan? Ila masiri dhilli syai'i mitlahu. Sampai dengan bayang-bayang itu sepadan. Misal kita menaruh sebuah paku atau benda. Benda itu tingginya 15 cm atau 20 cm. Ketika barang itu dengan bayangannya itu sama, ya, antara bayangan dengan bendanya itu sama tingginya atau panjangnya, maka itu sudah habis waktunya duhur. Ya, jadi untuk mempraktekkan kita menaruh sebuah benda di mana apabila bendanya dengan bayangnya itu sama, maka masuk kategori ila masiri apa tadi? Masiru dhilli syai'i mitlahu. Dan akhirnya waktu duhur itu adalah nalikane ayang-ayange dadi padha karo pepadane. Ghaira dhillil istiwa kang sakliyane ayang-ayang waktu istiwa. Wa awal waktil asri nomor loro yaiku awal kawitane waktu asar. Iku ida soro nalikane dadi apa dhillu kulli syai'im mitlahu. Ida soro nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayang suwiji iku mitlahu sepadane syai'. Sedangkan sholat asar waktunya adalah dimulainya apabila suatu benda dengan bayangannya itu sama. Itu berarti dengan berakhirnya waktu duhur sudah masuk ke waktu asar. Idza sara nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayang saben-saben suwiji mitlahu sepadane syai'. Wa zadalan tambah qolilan lan iku saidik. Jadi tambahannya misalkan ini 20 cm bendanya, kemudian bayangannya itu ada 22 cm. Jadi ketika sama persis 20 dan 20 itu berakhir waktu duhur, ketika ada tambahannya sedikit maka sudah masuk waktu asar. Bisa dipahami ya? Wa awwalu waqtil maghribi wa akhiruhu utai akhir waktu asar iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Ya, surupe srengenge itu maghrib itu adalah kata ghurub ya. Ketika matahari sudah mulai terbenam, maka ini sudah berakhir waktu asar. Wa awwal waqtil maghribi utawi kawitane waktu maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa awwal waqtil maghribi utawi kawitane waktu maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa akhiruhu utai akhire waktu maghrib iku ghurubus syafaqil ahmari surupe mego kang abang. Wa akhiruhu utai akhire waktu asa ya maghrib iku ghurubus syamsi
surupe srengenge al-ahmari urubus syafakil ahmari surupe mego kang abang. Wa awal waktil isya'i anapun utawi kawitane waktu isya iku ghurubus syafaqi surupe mego al ahmari kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire waktu isya iku tuluul fajri metune fajar as-sadiqi kang awal, yaitu fajar itu ada dua, fajar sodik dan kadib. Nah, diawali waktu isya itu adalah surupe mega yang merah itu hilang sampai dengan akhirnya waktu isya munculnya fajar sodik. Ketika isya hilang maka muncullah waktu subuh. Dan yang paling panjang di antara 5 itu rentannya adalah waktu isya. Wa awal waktu subhi utawi kawitane waktu subuh iku tuluul fajri metune fajar as-sadiqi kang sodik. Wa akhiruhu utai akhire waktu subuh iku tulu syamsi muncule srengenge al asfaqu kang maceme mego. Salah satun iku kang ono telu ahmarun wa asfarun wa abyadun. Nomor 1 mego kang abang, kang kuning lan kang putih. Al ahmaru utai kang abang iku maghribun waktu maghrib, wal asfaru utawi mego kang kuning, wal abyadu lan putih iku isyaun waktu isya. Wa yundabu lan den sunataken apa takhiru sholatil isya diakhirkan sholat isya ila ayyaghiba tumeka maring yen to ilang apa asyafaku mego al asfaru kang kuning wal abyadu lan putih. Jadi keterangan di sini adalah menerangkan bahwa disunahkan untuk mengakhirkan melakukan sholat isya sampai dengan hilangnya mega yang kuning dan putih. Ada 5, dimulainya ketika berakhir waktu duhur berarti dengan ditandai berawalnya waktu asar. Ketika asar sudah berakhir maka sudah masuk waktu maghrib. Ketika maghrib berakhir tentunya sudah masuk waktu isya. Demikian selanjutnya ketika isya berakhir maka tibalah waktu subuh. Yang dulunya kita diberi kewajiban sholat 50 kali dalam sehari. Ketika itu kita lakukan 50 hari dalam sehari, kira-kira umat Nabi Muhammad ini merasa keberatan. Kita diberi kewajiban 5 hari dalam sehari aja, kadang-kadang kita masih sering meremehkan waktu, ya. Kita harus punya resolusi di dalam diri kita, kalau ada perbaikan-perbaikan di setiap tahunnya, bagaimana kita menjalani hidup kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Misalkan kita punya resolusi sholat tepat pada waktunya. Ini adalah salah satu perubahan dalam diri kita. Kita harus mempunyai cita-cita bagaimana kita melaksanakan. Satu lagi, fasal tahrumus sholati allati laisa laha sababun. Ada 5 tempat, ada 5 waktu di mana kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Fasal ini tentunya relevan dengan apa yang disampaikan dalam fasal di dalam takrib. Khamsatu awqatin la yusolliya fiha illa sholatun laha sabab. Ada 5 waktu di mana tidak boleh didirikan sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Faslun ay hada faslun. Tahrumu haram opo as-sholatu sholat allati kang laisa ora ono iku laha keduwe sholat utawa laha keduwe allati sababun utawi sebab. Faslun ay hada faslun tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati kang laisa ora ono iku laha keduwe allati sababun utawi sebab. Mutaqaddimun la muqarinun fi khamsati awqatin. Mutaqaddimun kang andingini atau kang disii wala muqarinun lan ora kang barengi
fi khamsati auqatin ing dalem 5 perkara. Yang pertama, rupane 5 iku indatulu isyamsi. Nalikane metune srengenge. Hatta tartafi'a sehingga munggah apa syams. Qadra rumhin ing kira-kirane sak tombak. Jadi bersamaan dengan munculnya matahari, kira-kiranya sehingga dia naik kira-kira 1 tombak. Maka itu kita dilarang untuk melakukan sholat. Sholat apa? Sholat apa saja yang tidak ada sebabnya. Contohnya sholat yang ada sebabnya itu bagaimana? Misal, sholat karena ada gerhana. Sebenarnya di waktu itu kita tidak boleh melakukan sholat. Karena ada gerhana, maka kita boleh melakukan sholat. Sholat jenazah di waktu ba'da asar misalkan. Ba'da asar itu sebenarnya termasuk golongan waktu yang dilarang untuk didirikan sholat. Tetapi karena kita menyolatkan jenazah sehingga ada pengecualian boleh melakukan di waktu ba'da asar. Kemudian indatulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Wa indal istiwa lan nalikane waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalam sakliyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga kingsir apa syams. Wa indal isfirori nalikane dadi kuning apa surupe sengenge hatta taghruba sehingga dadi surup apa syams. Wa ba'da sholati subhi dan yang selanjutnya adalah dilakukan sholat setelah subuh hatta tatlu'a sehingga metu opo asyamsu srengenge. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwuse sholat asar hatta taghruba sehingga surup opo syams. Jadi sholat qobliyah subuh itu bisa kita lakukan, tetapi ba'diyah subuh tidak ada. Qobliyah asar itu ada, ba'diyah asar itu tidak ada. Jadi jangan karena ingin menambah pahala di bulan Ramadan kemudian kita menambah mengakal-ngakal supaya sholat ada tambahannya. Misalkan niat usolli sunnatan ba'diyatas subhi itu tidak ada. Usolli sunnatan ba'diyatal asri itu juga tidak ada karena keduanya ini termasuk tempat atau waktu yang dilarang untuk didirikan sholat. Kecuali tadi ada 5 tempat yang dilarang untuk didirikan sholat, tetapi dia dikecualikan karena ada beberapa sebab. Misalkan ada kejadian-kejadian seperti adanya orang meninggal, adanya gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya kita semua. Kita hadiahkan Fatihah kepada musannif kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadiniyah wa ala kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.